Ya, alhamdulillah masih bisa bersin. Ya nggak apa-apa, namanya bersin kan, masa saya larang. Mulai ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang bisnis plan dan keputusan. Saya Safira dan teman saya Aulia. Yang pertama ada pengertian bisnis plan. Bisnis plan sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan strategi atau rencana tindakan untuk memulai dalam menjalani bisnis yang mencakup misi, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana keuangan, struktur organisasi, dan juga tujuan. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari bisnis plan. Yang pertama sebagai panduan operasional usaha. Sebagai panduan operasional usaha, bisnis plan membantu pelaku usaha untuk memahami arah, tujuan, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam keputusan bisnisnya. Yang kedua ada alat komunikasi dengan investor. Sebagai alat komunikasi dengan investor, bisnis plan membantu pelaku usaha untuk memiliki peluang dan juga keuntungan untuk usahanya dari alat komunikasi itu sendiri berupa dokumen yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan usaha. Selanjutnya ada instrumen pengendalian dan evaluasi. Sebagai instrumen dan pengendalian evaluasi, bisnis plan membantu untuk memantau kondisi bisnis dan juga mengevaluasi kinerja dari perusahaan tersebut. Lalu juga pengusaha bisa mengukur apakah usahanya sudah pas atau belum sesuai dengan keinginan awal mereka. Yang terakhir ada membantu meminimalisasi resiko bisnis. Bisnis plan membantu mengidentifikasi resiko yang akan terjadi di kemudian hari dan juga membantu pelaku usaha untuk meminimalisir daripada risiko bisnis yang akan mereka hadapi nantinya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bisnis. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berada dalam perusahaan itu sendiri dan juga mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Pertama ada faktor keuangan. Jadi faktor keuangan itu kondisi keuangan perusahaan, yaitu bisa modal, arus kas, terus profit, dan juga biaya, dan semua itu akan menentukan apakah sebuah keputusan bisa dilaksanakan. Semisal perusahaan bisa melakukan ekspansi apabila perusahaan tersebut memiliki memiliki keuangan yang bagus di perusahaannya. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten maka akan lebih bisa membuat perusahaan lebih efektif dalam menjalankan kerjanya. Sumber daya yang efektif itu menyangkut dalam kualitas, jumlah, dan juga keterampilan serta motivasi karyawan tersebut dalam bekerja. Selanjutnya ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan mencakup nilai, norma, keputusan, dan juga budaya yang terbuka atau inovatif biasanya bisa menjadikan perusahaan lebih berorientasi dan lebih besar kreativitasnya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berada di dalam perusahaan tetapi juga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Misalnya nomor 1 itu ada pasar. Pasar itu mencakup dari permintaan konsumen, baik tren atau perilaku pasar, juga dapat menentukan apa yang akan ditawarkan daripada perusahaan tersebut. Yang kedua ada regulasi. Regulasi itu merupakan aturan pemerintah, bisa berupa pajak, perizinan, hingga hukum perdagangan yang akan bisa membatasi ataupun juga membuka peluang bagi perusahaan tersebut sendiri
dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi yaitu perkembangan teknologi juga dapat menjadi peluang ataupun ancaman tergantung dari perusahaan itu sendiri bisa menyesuaikan diri atau tidak pada zaman yang dihadapi. Jika perusahaan tersebut tidak dapat menyesuaikan diri, mereka akan mengalami ketertinggalan. Yang terakhir ada persaingan. Jadi persaingan itu keberadaan kompetitor bisa mendorong pengambilan keputusan strategis untuk bertahan atau unggul. Misalnya perusahaan melakukan inovasi. Jadi perusahaan jika melakukan inovasi, mereka kemungkinan mengalami ketertinggalannya itu menurun karena inovasi itu kan bisa memperbarui daripada produk atau jasa mereka sendiri. Oke, stop dulu. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai bisnis plan dalam pengambilan keputusan. Artinya, kalau bisnis plan itu digunakan, maka bisnis plan itu bisa dimanfaatkan untuk keputusan dalam usaha yang dipilih. Misalnya contoh, Pak, saya masih ragu nih Pak, pengen buka kafe. Ya sudah, kita bisa menggunakan perencanaan bisnis terlebih dahulu. Seperti menentukan apa tujuan untuk membuka kafe. Lalu kita uraikan lagi bagaimana lokasinya, apakah lokasinya cukup strategis dalam membuka kafe. Nanti berapa banyaknya nilai modal yang harus dikeluarkan, seperti apakah nanti buka kafe itu untuk menyewa tempat ataukah sudah ada tempat sendiri, lalu juga berapa banyaknya mesin alat-alat untuk kafe, misalnya perlu gak mesin pembuat kopi, lalu mesin untuk kalau minuman yang di press itu yang di atasnya tuh. Mesin itu berapa biayanya? Perlu gak membeli berbagai peralatan untuk kafe seperti penggorengan, lalu kompor, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu bahan bakunya apa saja? Perlu gak susu, kopi, namanya kafe. Terus makanan-makanan ringan yang perlu disediakan seperti sosis, kentang, dan lain sebagainya. Berapa keseluruhan biaya operasionalnya? Dan juga perusahaan dalam pembuatan perencanaan bisnis juga akan melihat bagaimana biaya tenaga kerja, berapa banyak tenaga kerja yang direkrut untuk masak, untuk pelayanan, untuk melayani, berarti OB, tukang parkir, petugas keamanan misalnya, lalu seperti kasir, berapa pegawainya, lalu berapa pengeluaran untuk gajinya, dan lain sebagainya. Nah setelah itu, dalam perencanaan bisnis perusahaan ketika seseorang membuka kafe, maka dia harus memprediksikan berapa ya tingkat keuntungan yang ditargetkan supaya bisnis ini bisa berjalan. Lalu dia menentukan berapa break even point-nya atau titik impas, atau orang bilang pada umumnya kalau dagang bahasa umumnya balik modalnya berapa ya, jangan sampai gua rugi nih. Nah oleh sebab itu ketika seseorang, Pak saya ingin buka kafe, maka dia bisa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah setelah itu bisa melihat bagaimana tingkat persaingan yang dihadapi terhadap kafe. Pak, kafe saya lebih difokuskan ke anak muda, ke target pasar konsumennya itu para mahasiswa dan para SMA. Berarti bagaimana strateginya? Perlu gak live musik misalnya? Lalu perlu gak adanya permainan yang disukai, misalnya Uno dan lain sebagainya. Nah, lalu misalnya pada saat hari-hari tertentu perlu gak adanya nobar, nonton bareng, misalnya ada perlombaan, ada tontonan misalnya kejuaraan sepak bola internasional. Nah, upaya untuk strategi dalam mendorong keuntungan kafe. Nah, ini bisa diuraikan dan dianalisis dalam perencanaan bisnis. Selain itu juga bisa, Pak, perencanaan bisnis kafenya bisa gak menguraikan kira-kira apa menu-menu yang akan ditawarkan kepada konsumen? Bisa nantinya menguraikan kira-kira menunya apa saja yang ditawarkan, berapa harga yang ditetapkan,
lalu menghitung dari bahan baku sampai berapa selisih dari harga dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, seseorang bisa untuk melakukan upaya dalam perencanaan, sehingga nantinya kalau semua sudah disusun dan diperhatikan, maka nantinya seseorang bisa memutuskan, saya jadi gak ya buka kafe, ataukah saya membatalkan, kayaknya bisnis kafe ini rawan deh dengan kebangkrutan. Nah, maka dari perencanaan berupa studi kelayakan bisnis, maka ini bisa digunakan informasi bagi seseorang dalam menganalisis untuk mengambil keputusan jadi atau tidak untuk membuka kafe atau melaksanakan bisnis yang diinginkan berupa membuka kafe dengan target pasar misalnya anak muda berupa anak kuliah dan juga para pelajar misalnya anak SMA. Nah, ini akan berguna untuk sebagai informasi. Nantinya seseorang dalam hal ingin terjun dalam dunia bisnis bisa digunakan sebagai analisa dalam mempertimbangkan seperti kelanjutan usia bisnis, tingkat keuntungan, kerugian dalam menjalankan kafe, bagaimana tingkat persaingan yang dihadapi, bagaimana untuk meningkatkan kemajuan terhadap usaha kafe. Nah, peluang di masa depan dalam usaha kafe seperti apa? Nah, ini semua bisa diuraikan dalam hal perencanaan bisnis. Nah, nanti seseorang akan menganalisa. Nah, apakah saya jadi untuk membuka usaha kafe? Nah, ini contohnya. Nah, usaha nanti kafe dalam keputusan dalam melakukan perencanaan sebagai informasi, maka perlu dilihat juga faktor-faktor eksternalnya. Nah, seberapa jauh faktor eksternal mempengaruhi terhadap bisnis yang akan diputuskan seseorang, misalnya tadi contoh untuk membuka kafe. Seperti bagaimana kondisi pasar kafe, apakah sudah banyak persaingan, sudah banyak orang yang terjun dalam usaha kafe sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan semakin rendah atau kecil. Nah, perhatikan kondisi pasar. Bagaimana kondisi pasar terhadap keinginan anak muda sebagai konsumen untuk datang ke kafe. Apakah jangan-jangan anak muda sekarang lebih senang nongkrong tidak lagi di kafe, tapi misalnya di restoran misalnya, atau di mana lagi selain di restoran misalnya, lebih senang nongkrong di live musik. Nah, sehingga ini perlu dipertimbangkan dalam informasi mengenai kondisi eksternal untuk memutuskan dalam membuka kafe. Nah, informasi ini bisa dianalisis dan dikaji dalam perencanaan bisnis. Nah, begitu juga terhadap regulasi. Nah, contohnya tadi, misalnya contoh membuka kafe. Bagaimana syarat-syarat membuka kafe? Apa ketentuannya, apa aturannya? Apakah membuka kafe itu juga dikenakan pajak? Berapa besarnya pajak? Apakah kafe itu masuk ke dalam usaha kecil menengah koperasi sehingga pajaknya masih relatif rendah? Nah, ini perlu dipertimbangkan berdasarkan faktor regulasi. Nah, begitu juga faktor teknologi. Bagaimana teknologinya dalam membuka kafe? Perlu nggak menggunakan, membeli mesin-mesin yang mendukung dalam bisnis kafe seperti mesin kopi yang modern misalnya? Ataukah nantinya perlu menggunakan teknologi berupa digital marketing untuk mempromosikan kafe misalnya? Nah, ini perlu dipertimbangkan dengan memanfaatkan teknologi. Seberapa jauh nanti teknologi berperan dalam meningkatkan bisnis kafe. Nah, ini bisa dianalisis dalam perencanaan bisnis. Lalu melihat selanjutnya, bisa melihat dari persaingan. Nah, ketika ingin membuka kafe, Pak, saya tertarik di lokasi Sudirman untuk membuka kafe. Maka dilihat sekitar Jalan Sudirman, berapa banyak sih yang buka kafe? Ataukah cukup persaingannya ketat? Kanan kiri sudah ada. Baru jalan 20
meter, 10 meter udah ada lagi kafe. Nah, ini perlu dilihat tingkat persaingannya. Apakah di situ banyak kafe juga ataukah banyak restoran juga, tempat-tempat makan sebagai pilihan alternatif. Nah, ini perlu dipertimbangkan terhadap persaingan. Nah, dalam hal untuk menentukan misalnya lokasi atau nanti misalnya Pak, konsep kafe saya selain melayani konsumen di tempat, saya juga kafe saya juga saya promosikan secara online misalnya. Nah, kita harus lihat juga persaingan secara online dalam industri makanan seperti kafe, restoran, dan lain sebagainya, seberapa ketat, seberapa kompetitif. Nah, ini harus dipertimbangkan. Hal ini bisa dianalisis dalam perencanaan bisnis. Nah, begitu juga nih terhadap kondisi internal seperti modal. Nah, kita harus menguraikan dalam membuka kafe. Nah, pendapatan modalnya diperoleh dari mana? Ataukah dari tabungan, pinjaman bank, lalu bisa juga pinjaman dari keluarga dan lain sebagainya. Maka kita harus melihat kekuatan finansial yang dimiliki dalam mendirikan usaha kafe. Lalu kita pertimbangkan dari pengeluaran modal, berapa sih prediksi dari keuntungan. Nah, dari modal yang perlu kita keluarkan supaya paling tidak balik modal di tahun pertama misalnya bisa untuk mengembalikan pinjaman, baik pinjaman ke bank, mungkin pinjaman dari keluarga atau pinjaman dari paman, dari bibi atau dari ibu untuk membuka kafe. Nah, maka kita harus bisa prediksikan untuk pengembalian pinjaman tersebut. Nah, oleh sebab itu perlu prediksi tingkat keuntungan yang diharapkan. Begitu juga sumber daya manusia. Nah, seseorang yang membuka kafe, nah dia harus pertimbangkan apa ya tenaga kerja yang saya butuhkan berdasarkan kriteria, kemampuan, keterampilan, pengalaman. Perlu gak Pak mempertimbangkan memasukkan tingkat pendidikan? Kalau saya membutuhkan kafe untuk barista, maka keterampilan apa yang perlu untuk mendukung bisnis saya dalam hal kafe dalam menyajikan menu kopi Pak. Nah, ini perlu dipertimbangkan sumber daya manusianya atau para pekerja yang direkrut seperti kebutuhan baristanya dalam mendukung bisnis kafe. Nah, selanjutnya budaya perusahaan. Nah, namanya kafe, budaya perusahaannya apa? Harus mengedepankan keramah tamahan. Namanya kafe nggak boleh judes, nggak boleh jutek. Ada konsumen dicuekin, diliatin pakaiannya dekil, cuma pakai sendal jepit, cuma pakai celana boxer. Wah, kayaknya duitnya nggak ada nih. Udah cuekin aja. Nah, nggak boleh. Namanya kafe, budayanya harus apa? Budaya harus ramah, harus supel, murah senyum. Walaupun pakai celana pendek, sendal jepit, harus melayani. Pak atau Mas, mau menu apa? Silahkan duduk terlebih dahulu. Apa kamu pesan sekarang? Nah, Pak, Bu, Mas, kami juga ada pelayanan wifi gratis. Nah, harus disediakan. Nah, harus memberikan pelayanan yang ramah sebagai budaya. Yaitu kalau perlu terapkan salam, sapa, dan senyum. Nah, jangan dilihat dari penampilan. Oh, kayaknya ini cuma beli kopi segelas, habis itu main wifi gratis bisa 3 jam nih. Rugi perusahaan bangkrut. Nah, dalam hal budaya kafe nggak boleh seperti itu. Budaya kafe harus berdasarkan tadi salam, sapa, senyum, ramah kepada pelanggan atau konsumen, lalu supel, nah dan lain sebagainya. Supel itu mudah untuk bergaul, senyum, ramah. Kalau misalnya ada cuma mesen minuman doang, dia bisa memberikan penawaran. Misalnya pesen kopi, Mas nggak pesen ini lagi makanan kecil, enggak cukup. Mas kalau kopi tanpa minuman, tanpa makanan ringan kayaknya kurang pas deh Mas. Nah, di sini makanan ringan sini murah-murah Mas, terbatas. Ada favoritnya pisang coklat Mas. Enak Mas pisang coklatnya. Mas boleh coba. Nah, ini dia supel orang yang tadinya nggak mesen
makanan ringan akhirnya mesen. Ya udah deh Mbak, boleh coba satu. Nah ini dia, orangnya suka. Nah, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Nah, kalau tidak ada, lanjutkan. Nah, di slide ketiga ini kita akan membahas dampak dan pengaruh bisnis plan. Dampak positifnya itu pertama sebagai panduan arah usaha. Contohnya, sebuah UMKM makanan membuat bisnis plan untuk membuka cabang baru. Nah, rencana ini menjadi acuan nih agar tidak keluar dari jalur Oh iya, ambil aja banyak nih. tidak keluar dari jalur dalam mengelola modal, lokasi, serta strategi pemasaran. Nah, yang kedua ini meningkatkan peluang keberhasilan. Contohnya, startup aplikasi ojek online ini menuliskan target pasar, strategi promosi, serta proyeksi pendapatan. Nah, hal ini bisa nih menjadi peluang bertahan lebih besar dibanding bisnis tanpa perencanaan. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan kepercayaan investor atau mitra. Contohnya, investor lebih yakin menanamkan modal pada perusahaan kopi karena melihat proyeksi nih dari keuangan yang jelas dan realistis. Nah, yang keempat itu ada membantu manajemen keuangan. Contohnya, restoran baru nih bisa mengendalikan pengeluaran bulanan seperti bahan baku, gaji, dan promosi. Nah, dari sini perusahaan bisa nih sesuai dengan rencana bisnis plan yang dia tuju. Nah, yang kelima ini menjadi alat evaluasi. Contohnya, perusahaan retail membandingkan hasil penjualan nyata dengan target dalam bisnis plan untuk menilai apakah ini berhasil atau tidak. Nah, di sini ada pengaruh. Yang pertama itu berpengaruh pada strategi pemasaran, segmen pasar yang dituju. Contohnya memilih fokus pada segmen anak muda dengan strategi digital marketing. Nah, yang kedua ini mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan seperti alokasi modal, sumber dana, yaitu contohnya kita bisa memilih nih menggunakan pinjaman dari bank daripada modal ventura karena analisis resikonya. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan analisis resiko. Nah, yang ketiga ini menentukan arah pengembangan bisnis jangka panjang atau ekspansi yang bisa disebut ekspansi diversifikasi. Contohnya perusahaan minuman memperluas usaha ke produk susu fermentasi ini setelah sukses dengan teh kemasan. Nah, lanjut. Nah, slide kelima ini kita akan membahas dampak positif keputusan bisnis. Dampak positif keputusan bisnis pertama itu ada efisiensi operasional, yang kedua peningkatan keuntungan, yang ketiga daya saing usaha, keempat itu kepuasan konsumen. Nah, faktor internalnya ini menyangkut keuangan. Contohnya, UMKM ini tidak ekspansi karena arus kas minim. Nah, sumber daya manusianya, contoh perusahaan IT gagal meluncurkan aplikasi tepat waktu karena kekurangan programmer. Nah, ketiga ini budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini contohnya startup dengan budaya inovasi, Pak. Jadi lebih berani mencoba produk baru. Dan produk eksternalnya itu misalnya pasar, contohnya fashion, produksi pakaian ramah lingkungan karena
gaya tren, trennya lifestyle di zaman sekarang ini. Nah, regulasi itu contohnya perusahaan rokok menyesuaikan strategi pemasaran akibat aturan iklan. Teknologinya contohnya UMKM itu kuliner pakai aplikasi delivery online. Jadi zaman sekarang itu kalau mau pesan apa-apa lewat aplikasi Gojek. Nah, yang keempat itu ada persaingan. Contohnya minimarket menurunkan harga setelah promo besar bagi pesaing-pesaing. Nah, pengaruh keputusan bisnis itu pertama mempengaruhi arah perusahaan. Yang kedua menentukan risiko dan peluang yang dihadapi. Yang ketiga berdampak pada SDM. Yang keempat mempengaruhi citra perusahaan di mata masyarakat dan pelanggan. Pengaruh keputusan bisnis ini bisa contohnya elektronik fokus dari TV ke smartphone. Yang kedua itu ekspor produk membuka peluang besar tapi beresiko regulasi. Yang ketiga itu berdampak pada SDM. Contohnya Margan membuat efisiensi karyawan. Yang keempat itu mempengaruhi citra perusahaan. Contohnya bahan berbahaya meningkatkan citra positif. Nah, kesimpulannya. Bentar. Nah, tadi udah dijelasin tuh bahwa kalau kita memiliki informasi dalam pengambilan keputusan untuk membuka usaha, maka kita menyusun sebuah nilai dokumen sebagai analisis, maka dokumen yang bersifat perencanaan bisnis ini memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu pertama, kalau kita membuka usaha mengalami kekurangan modal, nah ini bisa diajukan kepada pihak bank. Pak, saya ingin membuka usaha, ini modalnya, ini proyeksi keuntungannya, ini lokasinya, ini tingkat penjualannya yang diprediksikan Pak, ini biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kami mengalami kekurangan modal sekian-sekian. Nanti pihak bank dari studi kelayakan bisnis menganalisis apakah bisa memberikan bantuan atau tidak. Jadi kegunaan dari bisnis plan atau perencanaan bisnis untuk memberikan informasi kepada misalnya investor atau kepada kreditor, peminjam seperti bank untuk memberikan keyakinan bahwa bisnis kita bisa berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan dan harapan di masa depan. Nah, selain itu apa? Nah, perencanaan bisnis ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Kira-kira berapa ya target keuntungan kalau saya ingin membuka suatu jenis usaha? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, berapa ya lamanya balik modal? Kalau mengalami kerugian, berapa titik kerugian yang bisa ditoleransi? Berapa titik impasnya atau balik modalnya? Nah, dalam hal perencanaan bisnis ini bisa digunakan sebagai bentuk acuan atau informasi. Nah, selain itu apa? Selain itu juga perencanaan bisnis juga bisa untuk menilai kepuasan konsumen. Misalnya sudah menerapkan dan melaksanakan suatu jenis usaha yang dibuka. Maka dengan perencanaan bisnis perusahaan bisa menganalisis atau seseorang yang membuka usaha dapat menganalisis kira-kira sudah saatnya belum saya melakukan upaya dalam inovasi produk. Sudah saatnya belum saya misalnya kalau membuka restoran, sudah saatnya menambah menu yang baru. Sudah saatnya belum dalam memperoleh kepuasan konsumen, saya memperlebar usaha dengan membuka perusahaan-perusahaan baru. Nah, ini dia. Lalu juga saya bisa melihat dari biaya operasional. Seperti contoh, ketika saya membuat perencanaan bisnis, saya bisa memprediksikan berapa keseluruhan biaya yang saya keluarkan untuk mendukung kegiatan bisnis yang saya pilih. Misalnya tadi kafe. Nah, maka saya bisa memprediksikan berapa biaya operasionalnya seperti membeli bahan baku seperti daging ayam, sosis dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari biaya operasional saya bisa memprediksikan berapa nilai keuntungan yang saya harapkan dengan per hari saya membuka kafe. Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, saya bisa memprediksikan berapa besarnya keuntungan dari prediksi banyaknya konsumen yang datang ke kafe saya. Nah, inilah kegunaan dari bisnis plan. Nah, sehingga apa nih?
mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan bisnis seperti meningkatkan daya saing, merumuskan strategi, menentukan memprediksi tingkat risiko. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha, meningkatkan kemampuan pekerja, bagaimana mendorong image perusahaan atau usaha menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman, business plan ini dokumen strategis nih yang berfungsi sebagai alat panduan kita Ya. menjadi alat komunikasi dengan investor sekaligus alat evaluasi. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan ini adalah inti dari manajemen yang menentukan arah, keberhasilan dan daya saing bisnis. Contoh nyatanya startup transportasi